Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya mas sekalian Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekali lagi bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pertama, nikmat iman, juga kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hingga pada kesempatan kali ini tanggal 14 Muharram 1444 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali membaca kitab dari kitab Muamalah yang alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 kitab ya, 2 buku, dan hari ini kita akan masuk kepada kitab yang ketiga, bagaimana yang disarankan oleh Ustaz Hamidul Ba'is hafizallahu ta'ala setelah membahas tentang muqaddimah pengantar fikih muamalah, maka beliau memberikan masukan untuk membacakan kitab beliau halal haram bisnis online, belajar muamalah online dari nol, kata beliau. Muamalah online dari nol. Kalau kemarin secara umum muamalah ya, sekarang ini berkaitan dengan muamalah online. Salah satu kitab yang dikarang oleh Ustaz Hamidul Ba'is hafizahullah ta'ala, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita semua yang masih sekalian Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tulisan beliau ini sebenarnya ada salah satu disertasi yang dikarang oleh Syekh Ustaz Dr. Abdurrahman As-Sana hafizallahu taala, yang dahulu pernah menjadi rektor Universitas Islam Madinah, kemudian dipindah tugaskan menjadi ketua Hay'ah Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar di Arab Saudi. Beliau menulis disertasinya tentang hukum-hukum yang terjadi dalam muamalah online. Dan alhamdulillah di rumah ada bukunya. Tadinya kalau belum ada kita pakai buku itu, cuman bahasa Arab, nanti antum juga bingung lagi istilahnya. Hanya akhirnya kembalikan ke bahasa Indonesia, mudah-mudahan lebih bermanfaat ya masya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kajian perdana, maka di pertemuan pada kesempatan yang pertama ya,
dalam kajian fikih muamalah ada muhsinin yang menyediakan kitab. Tanya amanahnya 4 kitab, buat yang bisa jawab kuis dari anak. 3 kitabnya untuk peserta spesial. Siapa yang dimaksud spesial? Kata beliau, yang paling jauh tinggalnya dari Masjidul Ihsan. Siapa Pak? Lu dari mana? Kecamatan. Ada yang lebih jauh lagi nggak? Apa? Jaman Jatimulya atau Kecamatan Tikajaya? Udah, Pak. Sudah. Jatimulya sepakat nih, jauh anak kasih. Betul Pak. Ini yang paling mudah dulu, nanti baru masuk kuis. Anak kuis dulu, kenapa? Biar bisa ikut dari pertama. Kalau di kuisnya di akhir kan tentu nggak ikut dari pertama. Itu lagi, siapa yang paling jauh? Antum di mana? Keban itu di mana? Betul kalau itu? Man, antum di mana Pak? Antum di mana? Timur. Betul. Nah, sampai jamaah. Sebelum Anda mulai daripada Anda akhirkan, mending dibagikan sekarang. Tapi berarti pertanyaannya murojaah. Tanya apa? Murojaah. Pembahasan yang telah kita lewati. Siap gak nih? Pertanyaannya jamaah. Siapa yang bisa menyebutkan 3 dari 6 yang disabdakan oleh Nabi SAW bahwa itu adalah barang ribawi? 3 aja, nggak usah 6. 3 dari 6 barang ribawi. Udah. Hasan, udah. Emas, perak, gandum. Ada sisa 3 lagi. Sisanya saya jawab. Nabi SAW menyebutkan 6 dalam hadis Ubadah bin Shamit. Itu juga diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Emas, perak, gandum, 3 lagi. Bagus saja Pak. Kalau susah, Ana mudahkan. Sebutkan salah satu wajib. 3 lagi. Yang gandum itu ada baru sama cair ya? Ya nggak apa-apa. Kalau disebutkan gandum, kalau dia bilangnya bur, berarti ada 1 lagi. Terus 2 lagi. Nah, dari situ tadi. Kismis gitu kan? Bukan. Baik, nagayar soal. Ganti soal. Sebutkan 3 muamalah yang terbaru yang mengandung riba. Muamalah kontemporer yang mengandung riba. Kemarin buku kita bahas ada sekitar 20 lebih. Betul Pak? 3 aja. Asuransi. Ini ada masuk riba asuransi. Kan asuransi. Betul Pak? 3. Sukuk. Betul, nggak apa-apa. Terus MLM udah masuk riba. 2 lagi.
Pegadaian yang mananya dulu? Ya, pegadaian yang mana, kan banyak ininya. Contohnya disebutkan. Ketika kita gadaikan, dia mengambil qada, 2, ihsan. Satu lagi. Saham? Tidak semua saham riba. Enggak apa-apa, udah. Barakallahu. Ikhwan, yang paling mudah apa? Nabung di bank riba. Kelas. Banyak lagi. Bank konvensional maksudnya. 2 lagi nih. Berkaitan dengan riba. Hanya buat sebuah kasus. Seorang punya 10 gram emas, dijual dengan 8 juta rupiah. Tidak dibayar dengan kontan. Bagaimana hukumnya? Angkat tangannya dulu. Habis. Haram, Hasan. Wajib. Kenapa haramnya Bi? Hasan, riba ya, masuknya riba karena syaratnya harus tuh. Satu lagi. Seorang punya mobil, kemudian dijual dengan harga 1 kilogram emas. Bagaimana cara agar tidak terhindar dari riba? Kita tebakan sebenarnya. Bagaimana agar tidak terhindar dari riba? Emasnya dijual dulu. Salah. Mobil dan emas, itu berarti kan? Siapa yang mau jawab? Angkat tangannya. Antum mau jawabannya? Asal. Masuk aja jual karena mobil bukan barang ribawi. Barakallahu. Nah, sudah ya. Yang ada bukunya silakan dibuka dari muqaddimah. Pak, baca Pak. Ada lanjut baca. Enggak, muqaddimah. Dari muqaddimah. Biasa kita ketika baca sebuah kitab harus muqaddimah. Bapak sekalian. Apalagi Ustaz mengatakan muqaddimah Fathul Jabli harus Anda baca aja. Nah, saya salah. Maka Allah tidak lagi menurunkan wahyunya, sehingga semua dalil yang bersumber dari wahyu yaitu Al-Quran dan hadis telah terhenti dan tidak ada lagi tambahannya. Inilah yang menjadi alasan sebagian sahabat menangis. Beliau menangis karena wahyu tidak ada lagi turun. Seperti yang dialami Ummu Aiman radhiyallahu an, yang menangis karena wahyu tidak lagi
wasallam. Aku Abu Bakar pernah menjenguk Umar radhiyallahu anhu. Mari kita kunjungi Ummu Aiman, sebagaimana dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi beliau. Setibanya di tempat Ummu Aiman, beliau sedang menangis. Lanjut, apa yang membuatmu menangis? Apa yang membuatmu menangis, wahai Ummu Aiman? Apa yang Allah berikan untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Sallallahu alaihi wasallam. yang terbaik? Jawab Ummu Aiman. Langsung artinya aja, aku menangis. Nah, Artinya, aku menangis bukan karena aku tidak tahu bahwa Allah telah memberikan yang terbaik untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun aku menangis karena wahyu dari langit telah terputus. nah, Riwayat Muslim. nah. 1672. Al-Ustaz Amin Nurbait wafaqahullah mulai mukaddimah fikih jual beli online. Ya, ini seharusnya yang menjadi judul fikih jual beli online itu lebih pas daripada halal haram bisnis online, karena untuk menjadikan sesuatu itu halal dan haram berat jemaah sekali, karena itu berkaitan dengan syariat. Maka kalau masukan untuk kitab ini, maka lebih tepat dibuat judulnya fikih jual beli online. Fikih jual beli online, Allah Ta'ala alam. Harus Anda baca, memang jemaah sekalian, seharusnya setiap seorang yang membaca sebuah kitab baca mukaddimahnya, karena sudah Anda sampaikan faedah membaca mukaddimah. Baca mukaddimah, faedahnya yang pertama, kita mengetahui tujuan ditulisnya kitab ini. Dan yang kedua, faedahnya kita bisa mengetahui istilah-istilah khusus yang ada dalam kitab yang akan kita baca. Nah, terkadang seorang penulis akan memberikan beberapa ketentuan, beberapa istilah yang ada di buku ini yang berbeda dengan buku yang lain. Kalau kita tidak baca, kadang apa yang diinginkan penulis ternyata berbeda dengan apa yang kita paham. Paham jemaah? Yang ketiga, yang kita mengetahui mukaddimah, kita akan mengetahui secara garis besar atau secara umum kitab ini menerangkan tentang apa. Tanya Syekh Muhammad Al-Utsaimin hafizallahu taala. Beliau menyebutkan, kalau seandainya antum tidak memiliki waktu yang sangat banyak untuk membaca kitab, paling tidak membaca di antara beberapa hal. Salah satunya beliau menyebutkan muqaddimah. Itu baca muqaddimah dan juga fakhrisnya. Fakhris itu daftar isi. Paling tidak antum bisa mengetahui secara umum apa yang akan ditulis oleh penulis kitab ini dan juga garis besar yang terdapat dalam kitab. Paham sih jemaah? Kemudian beliau hafizallah melanjutkan, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Dengan baca bismillah, ini yang merupakan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menulis surat. Beliau menggunakan bismillah untuk mencari keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga pertolongan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ba'd. Kemudian beliau menyebutkan bagian dari akidah yang kita yakini
bahwa setelah Nabi SAW wafat maka Allah tidak lagi menurunkan wahyunya, sehingga semua dalil yang bersumber dari wahyu yaitu Al-Quran dan hadis telah terhenti dan tidak ada lagi tambahan. Bahwa setelah Nabi SAW wafat tidak akan lagi turun wahyu, karena agama ini sudah sempurna, tidak perlu lagi tambahan. Di antara sahabat ketika mengetahui tentang hal ini mereka menangis. Beliau menangis radhiyallahu taala anhu. Di antara mereka adalah Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Saat wahyu tidak lagi turun kepada umat ini, saat Nabi SAW wafat. Dan jamaah sekalian, ini di antara ketinggian fikihnya sahabat. Sebagaimana katakan para ulama, wahyu itu merupakan sumber kehidupan bagi ruh. Kalau seandainya bukan karena wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, niscaya ruh manusia akan menjadi mati. Dan seorang manusia itu lebih membutuhkan makanan untuk ruhnya jemaah, dibandingkan makanan untuk atau nutrisi untuk jasad. Makanya para sahabat Rasulullah SAW saat wahyu itu tidak turun lagi sepeninggal Nabi Muhammad SAW, mereka menangis. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dalam kitab Sahihnya, saat Anas bin Malik bercerita bahwa setelah Nabi SAW wafat, Abu Bakar pernah mengajak Umar radhiyallahu taala anhuma. Alhamdulillah. Abu Bakar mengajak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma untuk mengunjungi Aiman, sebagaimana dulu Nabi SAW pernah mengunjungi beliau radhiyallahu taala anha. Ummu Aiman siapa jemaah? Ibu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Makanya yang menceritakan adalah anaknya. Tiba di tempat Ummu Aiman, beliau sedang menangis. Maka ditanya oleh Abu Bakar, apa yang membuatmu menangis wahai Ummu Aiman? Mayubkik. Sedangkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk Rasulullah SAW adalah yang terbaik. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menentukan wafatnya beliau SAW merupakan ketentuan yang baik. Karena dimulai Nabi SAW meninggalkan dunia ini, setelah itu adalah kesenangan yang tidak ada lagi kesedihan dan kepedihan selama-lamanya. Sebagaimana ketika Fatimah radhiyallahu anha yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat menangis melihat ayah, yaitu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sakit parah. Kata Fatimah, wa karbata, sungguh berat apa yang kau dapatkan wahai ayahku, wahai abi. Maka kata Nabi SAW, la karba ba'daha abad. Maka setelah ini Fatimah, ayahmu tidak akan merasakan lagi kepedihan. Setelah ini Nabi SAW akan merasakan kebahagiaan. Ini yang membuat heran ya. Maka jawabannya Ummu Aiman ternyata
ma'abki an la akuna a'lama anna ma indallahi khairun li Rasulillah SAW. Aku menangis bukan karena aku tidak tahu bahwa Allah telah memberikan yang terbaik untuk Rasul. Ummu Aiman seorang fakihah, seorang yang fakih, faham. Aku menangis bukan karena Nabi SAW meninggalkan dunia ini, karena itu yang terbaik bagi Nabi SAW. Akan tetapi aku menangis karena wahyu dari langit telah terputus. Insyaallah ini tingginya kefakihan siapa? Ummu Aiman radhiyallahu taala anha. Nah, baca gantian itu Pak. Ayo. Enggak gantian. Yang depan kacamata. Yang punya yang daun buku harus ada kesempatan baca. Betul. Kembali ke masalah terputusnya wahyu. Wahyu yang tidak lagi turun memberi arti bahwa tidak ada lagi ayat Al-Quran yang baru maupun hadis yang baru, sehingga dalil dari Al-Quran maupun Sunnah keduanya terputus. Sementara itu, realita di kehidupan kita menunjukkan bahwa kasus itu terlalu berkembang. Selalu muncul kejadian baru yang tidak ada di masa silam, sehingga kasus di alam raya ini tidak terbatas. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dalil yang terputus ini Bagaimana dalil yang terbatas ini bisa menjawab kasus yang tidak terbatas? Inilah bagian dari salah satu celah orang liberal untuk merusak akidah kaum muslimin, hingga muncul pertanyaan bahwa Al-Quran dan Sunnah yang diturunkan 14 abad yang silam tidak lagi relevan untuk menjawab perkembangan zaman, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi untuk menghasilkan Islam yang sesuai dengan kondisi zaman. Muncullah istilah Islam Nusantara dan seterusnya. Nah, Alhamdulillah, kita bersyukur Allah tidak menjadikan akidah-akidah tertular penyakit penyimpangan mereka. Apa yang dinyatakan kaum liberal ternyata telah dibantah oleh para ulama kaum muslimin. Apa yang dinyatakan orang liberal sebenarnya berangkat dari keterbatasan mereka dalam memahami dalil. Lalu mereka menyalahkan dalil. Di tangan para ulama Ahlus Sunnah, aturan yang Allah sediakan dalam Al-Quran dan Sunnah bisa menjawab semua kasus yang berkembang di masyarakat. Namun sayang, mengingat orang liberal tidak belajar Islam dari para ulama, sehingga mereka tetap bertahan di posisi terdil dalam menggali dalil. nah, perhatikan jemaah sekalian, sebagian pernah disampaikan bahwa ketika agama ini sudah sempurna, maka apa yang terjadi sampai nanti hari kiamat semua telah ada jawabannya. Semua yang terjadi sampai nanti hari kiamat akan didapati jawabannya dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama ini sudah sempurna, tidak perlu membutuhkan tambahan. Hingga ketika ada orang-orang liberal yang mengatakan 1400 tahun berlalunya Nabi SAW meninggalkan dunia ini, mereka mengatakan tidak relevan lagi. Padahal para ulama Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai penerang, sebagaimana bintang-bintang. Mereka akan menunjukkan jalan
untuk bisa memahami apa yang terjadi di masa yang akan datang. Hingga apa yang dikatakan oleh orang liberal bahwa agama Islam ini sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang akan terbantahkan jemaah sekalian. Dan alhamdulillah tidak ada satupun kejadian atau apapun yang dihadapi oleh manusia di zaman sekarang kecuali alhamdulillah ada para ulama yang telah membahas tentang hukum-hukumnya. Beliau menyebutkan beberapa dalil. Khotbah antum Pak baca. Dapat banyak dalil. Terdapat banyak dalil yang menegaskan bahwa aturan yang tertuang dalam wahyu yang Allah turunkan bisa menjawab semua masalah. Di antaranya, 1. Allah tegaskan bahwa Al-Quran adalah penjelasan segala sesuatu. Allah berfirman, "Wa-nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin." Kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Al-An'am 9. 2. Allah jadikan Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Anbiya 107. Beliau diutus Allah dengan membawa wahyu, dan pembeda status beliau sebagai manusia biasa dengan status beliau sebagai utusan adalah wahyu. Status kerasulan beliau dijadikan sebagai rahmat bagi seluruh alam, menunjukkan bahwa wahyu yang beliau emban tidak hanya berlaku di zaman beliau atau masyarakat Arab di sekitar beliau, tapi bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. 3. Allah Maha Tahu dengan detail semua perbuatan hamba-Nya. Allah berfirman, "Ala innahu bikulli syai'in muhit." Ketahuilah bahwa Allah Maha mengikuti segala sesuatu. Fussilat ayat 4. Allah tahu apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang belum terjadi. Dan Dia juga tahu bagaimana proses yang belum terjadi itu akan terjadi. Karena itu, ketika Allah menurunkan syariatnya di zaman Rasulullah SAW, Allah tahu bahwa di masa depan akan ada berbagai macam fasilitas dan teknologi yang dibuat manusia. 4. Allah tidak lupa. Artinya, ketika Allah menurunkan syariatnya di zaman Nabi Muhammad SAW, Allah tidak lupa akan adanya berbagai perubahan dalam kehidupan hamba-Nya. Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka nasiya," bahwa Rabbmu itu tidak lupa. Maryam ayat 4. Allah tidak lupa ketika ayat ini diturunkan kelak akan ada teknologi informasi termasuk jual beli online. 5. Semua sebab yang bisa mengantarkan menuju surga dan yang menjerumuskan ke neraka telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Artinya aja. tidak tersisa satupun sebab yang bisa mengantarkan menuju surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Kabir 1647. Kita membahas masalah muamalah terkait harta. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang boleh dan apa yang dilarang untuk diambil, termasuk halal haram bisnis online. Sehingga mengenal halal haram dalam masalah ini hakikatnya adalah mengenal batasan agar kita bisa selamat di akhirat. Dilengkapi dengan ijtihad para sahabat dan para ulama salaf yang lebih mengedepankan sikap kehati-hatian dan ketakwaan, baik yang bentuknya pemahaman mereka terhadap kesimpulan dalil atau kesimpulan mereka terhadap kasus yang mereka jumpai. Nah,
Beliau menyebutkan beberapa dalil yang menjelaskan kepada kita semua apa yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dan juga apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dari hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, itu sudah mencukupi bagi kita. Dan kalau seandainya kita tidak bisa mendapati hukumnya, maka kita tanyakan para ulama. Nah, Allah Subhanahu wa taala firman, "Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada seorang yang ahli jika kalian tidak mengetahuinya. Beliau menyebutkan diantaranya ada 5 dalil. Saya masuk. Saya fadal azan terlebih dahulu sekalian. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Atau dari garis bawah, tibyanan likulli syai'. Kami turunkan kepada engkau Rasulullah SAW Alkitab. Itu maksudnya Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat serta kabar gembira bagi kaum muslimin. Jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, maka penjelasan terhadap segala sesuatu setelah Al-Qur'an ini sempurna sampai nanti Al-Qur'an diangkat, semuanya sudah terjelaskan di dalam Al-Qur'an. Tanya, Ana sampaikan asalnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Laisa fima waqa'a fil muslimin illa qad wujida jawabuhu fil Qur'an, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu." Tidaklah yang terjadi di tubuh kaum muslimin segala sesuatu kecuali telah ada jawabannya dalam Al-Quran. Siapa yang mengetahuinya, maka dia akan mengetahuinya. Dan siapa yang tidak mengetahuinya, maka dia tidak akan mengetahuinya. Yang kedua, Allah jadikan Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi SAW dengan wahyu dan pembeda status beliau sebagai manusia biasa dengan status beliau sebagai utusan adalah wahyu. Status kerasulan beliau dijadikan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ketika wahyu yang beliau emban tidak hanya berlaku di zaman beliau atau masyarakat Arab di sekitar beliau, tapi wahyu tersebut akan membawa rahmat serta kasih sayang untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Maka siapa yang mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW jamaah sekalian, dia akan terkena dan tersiram dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin mendapatkan kasih sayang jamaah, maka hendaknya menjadikan wahyu yang turun berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dia jadikan sebagai pedomannya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu jamaah detail semua perbuatan hambanya sebelum hamba itu melakukan, dan kalau seandainya hamba tersebut melakukannya seperti apa, dan saat hambanya belum melakukan apa saja di masa yang akan datang, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tahu apa yang dilakukan hamba tersebut. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Ala innahu bikulli syai'in muhit."
Ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui atau meliputi segala sesuatu, mengetahui masa lalu, mengetahui di masa sekarang, dan mengetahui di masa yang akan datang. Allah tahu apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang belum terjadi. Jika waktu ini semuanya diketahui oleh Allah. Adapun manusia cuma mengetahuinya saat dia melakukan. Kalau masa lalu, kalau tidak dikasih tahu, mereka tidak akan tahu. Apalagi masa depan. Itu terbatasnya manusia. Karena itu ketika Allah menurunkan syariat di zaman Nabi SAW, pasti juga Allah tahu apa yang akan terjadi dan yang akan ditemukan di masa yang akan datang. Berbagai macam fasilitas dan teknologi yang dibuat oleh manusia. Syai' bi syai' yudkar. Ya sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang membuat para ulama di zaman dahulu itu benar-benar apa? Benar-benar pusing untuk mentafsirnya. Bukan tafsir, maksudnya menjelaskan hadis tersebut. Ada yang mesti ingat? Tahu jemaah? Hadis turikatil ibil, unta-unta ditinggalkan oleh manusia. Zaman dahulu mereka berpikir apa maksud dari Nabi SAW. Karena zaman dahulu semua perjalanan hampir menggunakan unta. Tapi di zaman sekarang terjawab dulu. Siapa yang masih naik unta sekarang? Berarti apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dan mengetahui solusi bagi umatnya. Bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Allah tidak lupa jemaah. Ketika Allah menurunkan syariat di zaman Nabi SAW, Allah tidak akan lupa akan terjadinya perubahan dalam kehidupan hamba-hambanya sampai nanti datang hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma kana rabbuka nasiya," dan bahwa Rabbmu tidak akan pernah lupa. Allah tidak lupa ketika ayat diturunkan, kelak akan ada teknologi yang berkembang di zaman sekarang yang benar-benar kalau seandainya kita ceritakan kepada orang-orang zaman dahulu, kita dianggap orang gila. Betul gak ya? Kalau kita menceritakan kepada orang terdahulu tentang misalnya bisa menelepon yang di Arab Saudi sana dengan apa? Video apa? Itu orang majnun kan. Tapi zaman sekarang yang mengingkarinya kita katakan apa? Deso. Betul gak jawab? Itulah manusia. Sedangkan Allah tidak lupa. Allah tahu zaman sekarang akan banyak sekali perubahan dan teknologi yang berkembang pesat. Nah, yang kelima, semua sebab yang bisa mengantarkan menuju surga dan menjerumuskan ke neraka itu semua dijelaskan. Walaupun pendalilannya kurang tepat karena ini berkaitan dengan masalah agama. Namun tentu agama ini akan menjelaskan di dalam muamalah manusia dan memberikan batasan agar tidak melampaui sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidaklah tersisa satupun sebab yang bisa mengantarkan seseorang ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Jadi apa yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga yang membuat seseorang terhindar dari neraka itu telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi
wa ala alihi wasallam, hingga semua yang terjadi sampai nanti hari kiamat, walaupun kita tidak terfikirkan di zaman sekarang, sudah ada jawabannya, dan itu yang harus kita yakini. Nah, ada yang bertanya? Kalau tidak, kita masuk pembahasan selanjutnya, cara ulama memecahkan kasus kontemporer. Walaupun mukadimah saja. Ada yang bertanya jangan? Saya dapat menit. Betul. Saya kan bawa motor, kemudian saya taruh dalam jok. Apakah ini termasuk dosa besar, Pak? Soalnya enggak nas dan sunnah Rasulullah yang ada dalam kitab. Kalau bisa ditaruh selain di bawah jok itu lebih baik. Allah Ta'ala alam, karena apa yang didudukan itu jok, bukan bukunya, langsung kan. Allah Ta'ala insyaallah masih boleh. Nah, ada lagi jamaah? Tidak, dilanjutkan baca cara ulama memecahkan kasus kontemporer. Cara ulama memecahkan kasus kontemporer. Setelah kita memahami bahwa ketersediaan dalil bisa menjawab semua permasalahan umat, lalu bagaimana metode mereka untuk melakukan itu? Bagian ini bisa disebut membongkar rahasia perusahaan, karena masing-masing ulama memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam memahami kasus. Karena itu, ketika kita membaca literatur mereka, umumnya kita hanya menjumpai pernyataan mereka tanpa ada penjelasan bagaimana mereka bisa mendapatkan kesimpulan itu. Di antara metode yang sering diterapkan adalah analogi kasus. Ada beberapa kasus transaksi jual beli yang terjadi di masa silam, kemudian ada dalil yang menjelaskannya. Dalam kajian usul fikih, ini disebut kasus induk al-asl. Sementara kasus yang terjadi di masa sekarang didekatkan kepada kasus induk hingga hukumnya bisa disamakan. Kasus baru di masa sekarang disebut dengan kasus cabang al-furu'. Ketika analogi itu benar, memenuhi kriteria menyamakan yang sama dan membedakan yang beda, maka hukum kasus kedua yang merupakan kasus cabang akan menjadi benar. Sebaliknya, ketika analogi itu salah, tentu saja hukumnya untuk kasus kedua tidak dibenarkan. Metode ini dalam kajian usul fikih disebut dengan qiyas. Bahasa sederhana di tempat kita ada analogi kasus. Prinsipnya adalah bahwa betul kasus itu berkembang, namun jenis kasus terbatas. Kasus yang jumlahnya banyak dikelompokkan menjadi satu sesuai jenisnya, kemudian didekati dengan hukum untuk jenis kasus tersebut. Kata orang, sejarah itu berulang, hanya aktor dan latarnya yang ganti. Nah, secara umum ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk bisa menerapkan metode ini dalam memecahkan kasus kontemporer. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu telah menegaskan semuanya, maka tugasnya ulama untuk memberikan jawaban kepada masyarakat ketika mendapati kasus-kasus kontemporer atau kasus-kasus yang didapati ternyata di zaman Nabi SAW dan para sahabatnya belum ada. Dan tentu jamaah sekalian, inilah yang membuat mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka benar-benar menggunakan waktunya, mengerahkan seluruh apa yang mereka miliki dari ilmu mereka, dari waktu mereka, untuk menjawab hal-hal yang terjadi di zaman sekarang saat ketika turunnya wahyu belum ada hal tersebut atau belum terjadi hal tersebut. Oleh karena itu, tergantung ketika para ulama melihat sebuah masalah, melihat sebuah kasus, mereka melihatnya dari sisi yang mana. Maka terjadilah perbedaan pendapat saat kasus kontemporer didapati dalam kehidupan manusia. Bagaimana mereka
melakukannya ini disebutkan ada 4 tahap. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ini sebagai mukaddimah. Hadallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Manfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.